Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ahlul Bait Sahibul Hajat, khususnya dari pihak pesantren, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek, perwakilan dari Koramil, rekan-rekan alim ulama, adik-adik pesantren yang hadir dalam hari ini. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, masih dikuatkan iman kita, sehingga kita bersama-sama dapat hadir dalam kegiatan ini. Sebelum saya memulai, alangkah lebih baik saya memperkenalkan diri. Saya Haji Abdurrahman. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, berbagai macam cobaan dalam hidup saya masih diberikan kesempatan Allah untuk malam ini kita bertatap muka, bertemu untuk sama-sama saling memberikan masukan supaya kita mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Pak Ustadz, dalam hidup ini harus saling nasihat menasihati, karena orang yang tidak saling menasihati apalagi menuju jalan yang lurus, shiratal mustaqim, kita akan menjadi orang yang rugi. Apabila kita punya kemampuan, punya ilmu, biarpun hanya sebiji jaroh yang bisa kita berikan, insya Allah itu akan menjadi barokah di dalam hidup kita. Adapun permasalahan yang akan saya sampaikan malam ini, biarpun hanya sedikit, nanti mungkin bisa menjadi bekal anak-anakku sekalian dalam rangka mengikuti kegiatan di pesantren ini. Kami mengambil contoh judul malam ini, narkoba menurut pandangan agama Islam. Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, kalau kita membahas tentang narkoba, ini sudah mungkin sejak zaman Rasulullah itu mungkin ada, tapi mungkin kata-kata yang berbeda. Pada zaman dulu terkenal dengan hammer, adalah sesuatu yang memabukkan, atau bisa juga dari kata Arab komaria, dalam bahasa kita sering kita sebut dengan kata hima, adalah seorang wanita yang menutup kerudung, kita sebut dengan himar. Kenapa kita sering sebut seperti itu? Patut diketahui bahwa orang yang menggunakan narkoba kadang-kadang mereka tertutup akal pikiran sehat akibat mereka menggunakan narkoba. Bagaimana sih hukum narkoba? Kalau kita lihat dari sudut pandang agama Islam, bahwasanya orang yang menggunakan narkoba adalah haram karena dapat mengandung banyak sifat mudarat daripada manfaat daripada orang menggunakan narkoba. Karena narkoba itu, anak-anakku sekalian, warahmatullah, bahwasanya seseorang yang sudah menggunakan narkoba, maka saya yakin akal pikiran sehat dia tidak akan ada lagi, karena pengaruh narkoba itu sangat-sangat besar sekali. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ada seseorang yang mencoba memancing kalian ataupun memberikan secara gratis, ingatlah bahwa itu adalah perbuatan haram. Kalau perbuatan haram berarti ada dosa. Dosa itu harus kita hindari. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang ada di sini dengan kegiatan ini, kita sudah satu persepsi dulu bahwa orang yang menggunakan narkoba adalah orang yang berbuat dosa. Jadi kalau dosa bukan ibadah, kalau ibadah dapat pahala. Tapi kalau kita berbuat dosa, maka nanti hukumannya di akhirat, na'udzubillah min zalik, yang akan kita terima. Bagaimana seorang anak-anakku sekalian bisa menjadi seorang pemimpin kalau sudah terkena narkoba? Kenapa? Beberapa hal negatif daripada narkoba, salah satunya adalah adiktif. Adiktif itu adalah kecanduan.
Di samping kecanduan juga akan terkena penyakit. Maka narkoba itu sangat-sangat perbuatan yang mudarat yang akan mengakibatkan kita menjadi menderita dalam hidupnya. Nah, kalau zaman dulu pecandu narkoba itu biasa dihukum dengan hukuman cambuk ataupun hukuman mati. Jangankan kita mendekati, bersahabat pun dengan narkoba, tolong jangan kita lakukan. Contoh baru-baru ini ada kasus di mana sekelompok orang yang diamankan polisi, kemudian kita lakukan rehabilitasi. Siapa sih yang rusak akibat itu? Bukan mengalami dampak seperti itu, juga mencoreng nama desa. Ya, nama desa bisa tercoreng, nama keluarga akan tercoreng, ya kan? Sehingga apa? Akan mengakibatkan orang tersebut bisa depresi dengan menggunakan narkoba. Permasalahan narkoba juga sangat kompleks yang merusak secara individual dan konektif yang merusak jiwa. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di sini, orang tua sudah capek-capek menyekolahkan, tolong dihargai orang tua. Karena ridhollahi fi ridho waladi, ridhonya Allah karena ridhonya orang tua. Kira-kira anak-anakku sekalian, para santri yang ada, pengen nggak mendapat ridho daripada orang tua? Karena orang tua kalau tidak ridho maka Allah tidak akan ridho. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari dosa. Karena ridhollahi fi ridho waladini, ridhonya Allah karena ridhonya orang tua. Ya. Jadi kalau anak-anakku yang ada di depan saya yakin insya Allah mudah-mudahan amal imannya kuat, ya. Kemudian punya cita-cita di dalam masa depan nanti, mungkin pengen jadi polisi, pengen jadi tentara. Kalau akal pikiran yang sudah terganggu akibat dia menggunakan narkoba, sehingga apa? Akhirnya kenapa? Karena barangnya mahal, nanti mencuri, mengambil barang milik temannya, ya. Karena kebutuhannya akan sangat besar. Sehingga masa depan yang diharapkan orang tua yang sudah memberikan kesempatan buat anak-anaknya sekolah di pesantren ini akan hilang, ya. Bagaimana Allah akan ridho dengan kita kalau orang tua tidak meridhoi? Tidak satu pun orang tua yang ridho kalau anaknya terkena narkoba. Saya ulangi lagi, ridhollahi fi ridho waladaini, ridhonya Allah karena ridhonya orang tua. Seorang ulama juga pernah berpesan, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama dengan zat yang memabukkan. Jadi memabukkan, orang yang terkena narkoba itu akan memabukkan. Memabukkan apa? Akal pikiran, ya. Orang yang terkena narkoba, akal pikirannya akan terkena. Bagaimana dia bisa konsen dalam sekolah, bagaimana dia bisa beribadah, karena kondisinya sudah dalam kondisi mabuk. Nah, kemudian setiap zat, ya. Jadi narkoba itu ibarat zat, ya. Itu dapat menghilangkan akal pikiran sehat. Tadi saya ulangi bahwa menggunakan narkoba adalah suatu perbuatan dosa. Jadi kalau perbuatan dosa itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sholat, kita mengaji, tujuannya apa coba? Supaya kita mendapat pahala dari ibadah yang kita lakukan. Nah, ini saya harapkan anak-anakku sekalian, ya, bahwasanya camkan dalam diri kalian, orang yang menggunakan narkoba adalah suatu perbuatan dosa. Perbuatan dosa berarti kita harus apa? Kita hindari. Harus kita apain? Kita jauhi, ya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan sampai nanti ada orang-orang tertentu datang ke sini menawari narkoba biarpun gratis. Ngerti maksudnya? Biarpun gratis. Karena kenapa? Karena itu adalah perbuatan haram.
sehingga kita tidak akan punya masa depan karena pikiran kita sudah terkena. Tidak hanya faktor kesehatan, psikologis juga bisa kena. Biasanya anak-anak yang sudah menggunakan narkoba malas belajar, emosi tidak stabil, dan rentan sekali terkena penyakit, ya. Sehingga nanti tujuan datang ke sini suatu saat menjadi ustadz, menjadi alim ulama, menjadi hafiz Al-Quran. Bagaimana bisa jadi hafiz Al-Quran? Karena pola pikirannya sudah rusak. Mau yang seperti itu kira-kira anak-anakku sekalian? Jawab, mau tidak? Insya Allah, semoga apa yang kita lakukan malam ini didengar menjadi dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadi rahmat buat kita, ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan juga menjadikan rahmat buat kehidupan saya ke depan. Mudah-mudahan saya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan sehingga saya dapat menyampaikan walaupun satu ayat, seperti pohon yang tidak berbuah kalau kita tidak menyampaikan apa yang kita ketahui. Insya Allah mudah-mudahan menjadi barokah. Para pecandu narkoba sekarang ini karena nilai harganya sangat tinggi, mereka bisa melakukan seluruh kegiatan yang bersifat negatif. Kenapa? Awal mungkin kalian dikasih gratis, ya. Karena kenapa? Usia anak-anakku sekalian yang ada di sini masih dalam mencari jati diri, ya. Jadi coba-coba ditawarin secara gratis, kemudian dipakai, ya kan? 1-2 kali gratis, 3 kali suruh bayar. Nah, pada saat suruh bayar, karena tidak punya uang, akhirnya apa? Dia akan melakukan pencurian, dia akan maling, ya kan? Bagaimana sih program sekolahnya? Saya yakin karena pikiran dia sudah tertutup, tidak akan bisa menerima pelajaran. Bagaimana dia bisa habis Al-Quran kalau pikiran saja tidak bisa berpikir dengan baik? Jadi dapat saya simpulkan bahwa narkoba dalam prinsip Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan karena dapat merusak situasi sosial kehidupan umat manusia dalam aspek diri sebagai individu. Jadi tidak ada istilah Ustaz kalau pakai narkoba kelihatan ganteng, tidak ada yang seperti itu, ya. Malah banyak mudarat, ya. Jadi manfaatkanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah, diberikan kesempatan orang tua untuk menuntut ilmu di pesantren, ya. Selagi anak-anakku sekalian masih muda, saya harapkan apa anak-anakku yang sekalian ada di depan saya bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dan tidak lupa untuk tidak menggunakan narkoba. Insya Allah kalau kita hidup ini yang penting nawa itu, kalau nawa itu kita baik, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan kepada anak sekalian karena mungkin mengingat waktu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya disampaikan tadi, kira-kira ada nggak yang pengen mau makin narkoba? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini menjadikan momen saya, anak-anakku sekalian di dalam kegiatan ini untuk bisa menyadari bahwa perbuatan melakukan narkoba, menggunakan narkoba adalah suatu perbuatan haram. Kalau haram itu berarti berdosa. Insya Allah mudah-mudahan 10 tahun, 15 tahun ke depan alumni pesantren di sini mungkin ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Karena kenapa? Anak-anakku sekalian semuanya lepas dari jerat narkoba. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ahlul Bait, Sahibul Hajat, Pak Ustadz, para tokoh agama, Ustadz sekalian yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya sangat menunggu hal yang seperti ini, Pak, karena saya pikir ini salah satu ladang ibadah saya, ya. Biarpun tidak banyak, ya, yang bisa saya sampaikan,
insya Allah ini menjadikan berkah saya dalam hidup saya. Ibarat kasarnya itu sebuah pohon, kalau tidak menyampaikan, walaupun sebesar biji jamrong, biji kecil, ya, tidak disampaikan, ibarat pohon yang tidak berbuah. Berarti kalau tidak berbuah, maka tidak akan bermanfaat terhadap umat manusia. Ya, mudah-mudahan sampai akhir zaman kita menjadi umat Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga mudah-mudahan nanti, ya, di alam mahsyar sana kita bisa ketemu Pak Ustadz, insya Allah, ya. Bila perlu kalau lewat Siratul Mustaqim, temenin saya Pak Ustadz, ya, insya Allah, mudah-mudahan, ya. Ya, ini yang saya pengen, mungkin di sisa saya yang bisa saya lakukan untuk menuju kebenaran Siratul Mustaqim, ya, bisa saya sampaikan malam ini. Insya Allah, terima kasih sekali lagi. Saya sampaikan ke Sahibul Hajat, ahli bait, khususnya Pak Ustadz, kemudian keredoan, kesempatan, kerelaan daripada Pak Camat, kemudian Babinsa, Kapolsek mau hadir di tengah-tengah kita. Berarti seluruh, ya, berarti seluruh unsur Tripika, pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Muara Beliti, dan khususon Pak, ya, khususon dari pesantren mau melaksanakan. Berarti hatinya sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mau untuk melaksanakan acara malam ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.